Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 24 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Penghormatan Bukan Hawa Nafsu. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-4 sampai dengan ke-6. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan dengan keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayanya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami dalam rumah tangga, di dalam komunitas apapun, kami berelasi dengan penuh penghormatan dan bukan dengan hawa nafsu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, penghormatan bukan hawa nafsu. Kalau dikatakan bukan berarti di dalam hawa nafsu tidak ada penghormatan dan di dalam penghormatan terhindar dari hawa nafsu. Berbicara tentang nasihat supaya kudus kepada jemaat di Tesalonika, di dalam pasal keempat dalam 1 Tesalonika, di sini berbicara tentang banyak hal. Salah satunya adalah dalam hubungan rumah tangga. Kait-mengait di sini ada hubungan suami istri, tetapi juga hubungan anggota keluarga yang lain. Kita tahu dengan jelas, di dalam rumah tangga pada prinsipnya di dalam berelasi hanya ada dua pilihan. Apakah kita saling menghormati, saling menghargai, kemudian saling memberikan ruang orang menjadi dirinya sendiri, atau kemudian masing-masing mengumbar hawa nafsunya sendiri. Mari kita baca kembali dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-4 sampai dengan ke-6. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Di sini tentu adalah perintah kepada laki-laki yang akan menikah, yaitu supaya di dalam pengudusanmu engkau memberikan penghormatan. Namun dalam konteks yang lebih luas di dalam rumah tangga, setiap relasi harus dengan penghormatan yang penuh dengan kekudusan. Baik hubungan orang tua dengan anak, baik hubungan adik-beradik, baik hubungan suami istri, baik menantu dengan mertua, baik nenek dengan cucu, atau besan, atau keluarga besar. Kita tahu dengan jelas setiap keluarga punya masalah masing-masing. Setiap rumah tangga itu punya problemnya masing-masing. Punya ceritanya, cerita bahagia maupun cerita tentang sakit hati dan saling menghancurkan. Semuanya terjadi di dalam rangka apa yang kita pilih di dalam rumah tangga. Apakah penghormatan atau kita mengumbar hawa nafsu? Mari kita belajar apa yang Tuhan perintahkan. Pada ayat berikut dikatakan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hawa nafsu kait-mengaitnya dengan orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah berarti dia tidak menerapkan nilai-nilai Allah di dalam rumah tangga, tapi nilai-nilai hawa nafsu pribadi masing-masing. Ayat ke-6 berkata, dan supaya dalam hal-hal orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik dan memperdayanya. Maka hawa nafsu ada tindakan perlakuan yang tidak baik dan memperdaya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Alkitab mengatakan, Paulus berkata, seperti apa yang kami katakan dan kami tegaskan. Ada dua kata, yaitu yang dikatakan, yang ditegaskan. Berarti apa yang dikatakannya itu begitu penting untuk diperhatikan dan begitu penting untuk dilakukan. Mari kita berikan contoh bagaimana orang yang mengumbar hawa nafsu biasanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Ada rumah tangga akan menunggu anggota keluarga hadir untuk bisa makan bersama. Tetapi ada keluarga yang masing-masing makan sendiri di kamar masing-masing. Memang di dalam konteks manusia modern sekarang, mencari waktu makan bersama keluarga, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi ini berbicara tentang pilihan. Tetapi kalau kita bisa menghargai keluarga, maka ada waktu bersama. Setiap orang punya kesibukan. Mungkin tidak bisa tiap hari, tapi ada waktu bersama, semua orang duduk bersama, saling menghargai, saling memberikan penghormatan. Penghormatan tidak hanya berbicara anak muda, harus menghormati orang tua. Anak harus menghormati papa mama. Menantu harus menghormati mertua. Tidak demikian.
Tapi penghormatan ini ditujukan kepada setiap orang. Di dalam keluarga, kalau tidak ada saling menghormati, saling menghargai, saling memahami, yang timbul adalah hawa nafsu. Dan firman Tuhan berkata, karena hawa nafsu yang menguasai, yang dilakukan adalah hal-hal yang tidak baik. Ayat ke-6 dikatakan yaitu memperdaya. Kalau memperdaya berarti memanfaatkan. Bukankah banyak di dalam rumah tangga, tatkala hawa nafsu yang berkuasa itu memanfaatkan. Tatkala kita sukses, kita lancar, kita diberkati, banyak keluarga yang datang ke rumah kita. Bukankah seperti demikian yang terjadi? Tetapi sewaktu kita mengalami kesusahan, kesulitan, kalau relasi rumah tangganya adalah hawa nafsu, bukan penghormatan, maka berpisahlah rumah tangga seperti demikian. Ingatlah, kita manusia yang diciptakan Tuhan. Kita bukan binatang semut. Semut seburuk-buruknya. Itu rajin. Tapi jangan kemudian ada manisnya, ada gulanya, ada madunya. Kita berkerumun ke dalam rumah tangga tersebut. Tetapi anggota keluarga kita yang mungkin tidak berhasil, tidak sukses, dilupakan. Atau mungkin sahabat seperjalanan mengalami pengalaman yang sama. Suatu kita terpuruk, kita tidak punya apa-apa. Karena setiap anggota keluarga berbicara tentang hawa nafsu. Memikirkan diri sendiri, terlupakanlah kita, tidak diingatlah kita. Bahkan mungkin kita tidak disebut sebagai anggota keluarganya. Tapi coba kalau kita berhasil, kita sukses, kita memberikan manfaat buat mereka, langsung kita sebut ini adalah keluarga dekat. Tetapi keluarga dekat, saudara kandung, kalau berbicara tentang kita sedang terpuruk, saudara kandung pun juga tidak diakui. Betapa sakitnya dan betapa tidak enaknya hidup dalam rumah tangga yang masing-masing hanya mengumbar tentang hawa nafsu, yang masing-masing hanya berpikir tentang kepentingan sendiri, yang masing-masing semuanya berpikir untuk egois, memperdaya, berbuat yang tidak baik, melakukan sebuah kehidupan orientasinya adalah tentang diri saya, kepentingan saya, hawa nafsu saya, maka tidak pernah ada penghormatan di dalam rumah tangga. Ingat, menghormati itu tidak hanya berbicara tentang faktor usia tua muda. Semua anggota keluarga harus menghormati. Sebagaimana Kristus, bahkan anak kecil pun Kristus menghormati. Murid-murid tidak menghormati anak, mengusirnya. Tapi Yesus berkata, ingatlah, kalau engkau tidak seperti anak kecil ini, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita buat rumah tangga kita menjadi indah. Baiklah buat komunitas kita itu menjadi kemuliaan buat Tuhan. Semuanya itu harus dimulai dari mana? Dari sikap memberikan penghormatan dan bukan mengumbar hawa nafsu. Hawa nafsu artinya orang tersebut dikuasai oleh nilai-nilai kegelapan, nilai-nilai setan, nilai-nilai iblis. Tetapi orang yang hidupnya memberikan penghormatan karena dia mengikuti perintah Allah, dia menghormati Allah, maka dia pun akan menghormati segala macam faktor kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Akan menghormati rumah tangga sendiri, akan menghormati orang yang tidak hanya orang tersebut mungkin memberikan manfaat kepada kita, tapi orang tersebut justru mungkin menyusahkan kita. Tetapi kita memang dipanggil untuk saling menolong, saling menanggung beban, saling membantu. Maka rumah tangga itulah yang akan indah. Kalau rumah tangga yang orientasinya hawa nafsu tidak pernah akan terjadi. Kita berdoa, Bapa dalam surga berkati setiap kami masing-masing, hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.